April dan Justin Barber bersiap untuk menyegel persatuan mereka melalui pernikahan. Calon pasangan begitu saling menyayangi, dan kerabat mereka bersuka cita karena cinta akan menyatukan mereka selamanya. Kebahagiaan yang tiada akhir akan menanti mereka. Namun, benarkah mereka bahagia? Atau ini semua hanya ilusi belaka? Apa yang terjadi selanjutnya akan mencengangkan kita semua dan mempertanyakan, masih adakah hati nurani di dalam setiap manusia? Bagaimana kisahnya? Sebelumnya, silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Di tahun 1993, April Lott, seorang gadis yang berusia 17 tahun, kehilangan ibunya yang menderita sakit parah. Nancy Lowell berjuang dengan penyakit kanker untuk waktu yang lama, tetapi takdir memanggilnya pulang. Keluarga itu berduka karena kehilangan orang yang sangat dicintai, dan ayah April, Don, yang tidak mampu mengatasi rasa kehilangan istrinya menjadi depresi dan perlahan-lahan mulai hidup tidak karuan. Don menjadi kecanduan zat-zat terlarang, dan segera ia tidak dapat lagi membesarkan anak-anak sepenuhnya. Putri sulungnya, April, terpaksa bertanggung jawab mengurus dan merawat adik laki-laki dan perempuannya. April menjadi pengganti ibu bagi Julie yang berusia 9 tahun dan Kendon yang baru berusia 1 tahun. Dia memasak makanan, membawa Kendon ke daycare, dan saudara perempuannya ke sekolah. April harus mengurus semuanya dengan teliti agar tidak melupakan hal-hal penting. Walaupun seharusnya dia juga butuh untuk fokus pada studinya sendiri. Ia hanyalah seorang gadis yang mencoba berusaha yang terbaik, meskipun kesedihan mendalam menimpanya. April sadar bahwa dia tidak boleh sampai putus sekolah dan jatuh ke dalam depresi seperti yang dialami ayahnya. Tahun-tahun sekolahnya ternyata lebih menyenangkan daripada masa-masa sulit yang dialaminya di rumah. April mempunyai banyak teman dan merasa bahagia lagi. Pada tahun 1998, ketika dia berusia 23 tahun, April bertemu Justin Mertis Barber, seorang pemuda berusia 26 tahun yang sangat cerdas. Mereka kuliah di universitas yang sama, Universitas Oklahoma. Tetapi pertemuan mereka terjadi di tahun terakhir Justin menyelesaikan studinya untuk meraih gelar bisnis. Justin yang ambisius terkenal sebagai salah satu siswa terbaik di bidangnya, dan ia memiliki tujuan hidup yang jelas. April dengan cepat jatuh cinta, dan hatinya berdebar gembira setiap kali Justin berpapasan dengannya. Segera setelah itu, Justin jatuh cinta padanya, dan memutuskan untuk memperkenalkannya langsung kepada orang tuanya. Keluarganya menyukai April, bahagia dan puas atas pilihan putra mereka yang luar biasa. Ibu dan ayahnya serta kerabatnya menyadari bahwa kaum muda diciptakan untuk satu sama lain, dan tidak ada yang dapat mengganggu takdir mereka. Justin dan April yang sangat dimabuk cinta tidak menunda lagi dan segera memutuskan untuk menikah. Beberapa orang menganggap keputusan mereka itu tergesa-gesa, tetapi segera menyadari rasa cinta pasangan itu yang mendalam satu sama lain. Pada Agustus 1999, acara pernikahan mereka berlangsung dengan sukses di Bahama. Mereka tinggal selama seminggu di sana untuk menikmati bulan madu, sebelum kembali ke kenyataan kehidupan sehari-hari. Setelah menikah, mereka pindah ke Georgia, di mana mereka sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Justin mendapat pekerjaan di bidang penjualan. April juga sedang menapaki jenjang karir di pekerjaannya. 2 tahun berlalu tanpa disadari, pasangan itu bahagia, semuanya sempurna, baik di kehidupan rumah tangga, keuangan, maupun pekerjaan mereka. Tetapi saat itulah muncul tantangan dalam hidup mereka. Justin ditawari posisi direktur komersial oleh perusahaannya, dengan persyaratan yang sangat menguntungkan, dan akan sangat tampak bodoh untuk menolak kesempatan seperti itu. Namun ada satu kelemahannya, yaitu kantornya berada di Jacksonville, Florida, yang sangat jauh dari tempat tinggal mereka. Perjalanan dari rumah ke kantor barunya
memakan waktu lebih dari 3 jam. Tetapi halangan ini tidak menghentikan pasangan itu untuk mengambil kesempatan emas ini. April mendesak suaminya untuk setuju karena dia yakin bahwa solusi pasti akan muncul. April belum bisa berhenti dari pekerjaannya, jadi dia masih tinggal di Georgia, sedangkan Justin pindah ke Florida demi pekerjaan itu, dan mereka memutuskan untuk bertemu setiap akhir pekan. Situasinya tampak rumit, tetapi Justin dan April dengan cepat terbiasa dengan kenyataan baru mereka. Setahun telah berlalu tanpa masalah serius. Pada suatu hari di musim panas tanggal 17 Agustus 2002, April berangkat ke Florida. Mereka akan berlibur bersama untuk merayakan ulang tahun pernikahan yang ketiga. Rencana untuk malam itu sangat sederhana. April ingin makan malam di sebuah restoran bernama Carrabba's. Di sini makanannya enak, dan kemudian mereka juga bisa bersenang-senang dan bermain biliar. Semuanya berjalan sesuai rencana. Justin dan April menikmati makan malam dan bersantai. Setelah makan malam yang menyenangkan itu, mereka masuk ke dalam mobil, tetapi mereka tidak langsung pulang. Pasangan itu berkendara meninggalkan kota. Tujuannya adalah Guana River State Park, sebuah pantai kecil yang sepi, tempat mereka sering berkunjung di malam hari ketika merayakan acara yang spesial. Pasangan itu suka datang ke sana karena ketenangan dan keheningannya. Selain itu, menikmati malam berdua terasa sangat nyaman di sini. Cahaya bulan dengan lembut menyinari pantai. Pasangan itu berhenti di tempat favorit mereka, dan kemudian mereka memutuskan untuk berjalan di sepanjang pantai tanpa alas kaki. Namun, kebahagiaan mereka rusak ketika seseorang muncul di hadapan mereka. Mustahil untuk melihat wajahnya di bawah sinar bulan. Justin hanya ingat bahwa pria tersebut mengenakan topi dan berteriak keras apa yang dia inginkan. Terpikir oleh Justin bahwa ini adalah perampokan. Kalau tidak, apa lagi yang bisa dilakukan di tempat terpencil itu? Pada saat itu, pria tersebut mengeluarkan pistolnya. Tanpa ragu sedetik pun, Justin bergegas ke arah pria itu untuk melindungi dirinya dan April. Perkelahian terjadi, dan kemudian suara tembakan terdengar. Justin kehilangan kesadaran, dan ketika dia sadar, dia menyadari bahwa dia benar-benar sendirian di pantai. Penyerang telah melarikan diri, sehingga tidak ada ancaman lagi. Tetapi April menghilang bersamanya. Justin tidak tahu kemana April pergi, dan mulai memanggil-manggil namanya. Namun usahanya sia-sia. Istri tercintanya tidak merespon. Apa yang terjadi? Apakah pria itu menculik April? Atau apakah dia berhasil melarikan diri? Mungkin sedang pergi mencari bantuan? Justin kemudian berlari mengitari pantai selama beberapa waktu sambil meneriakkan nama istrinya, tetapi tetap tidak mendengar atau melihatnya. Beberapa menit kemudian, dia melihat sosok beberapa meter di depannya. Justin mendekat dan melihat bahwa itu adalah April. Dia terbaring telungkup tak bergerak di air dangkal di pinggiran pantai. Justin menariknya keluar ke arah pasir, mencoba untuk menyadarkannya kembali, berbicara padanya, namun April sama sekali tidak menjawab dan tidak bergerak. Karena kegelapan, Justin tidak segera menyadarinya, dan kemudian setelah memeriksa istrinya, dia menemukan bahwa April terluka. Dia telah ditembak beberapa kali. Kengerian melingkupinya. Justin mencoba mengangkat tubuh April, namun gagal. Kemudian ia memegang pinggang tubuh April dan menyeretnya ke jalan yang jaraknya beberapa ratus meter. Untuk sampai ke area yang menuju jalan raya dan mencegat mobil untuk meminta bantuan, mereka harus menaiki tangga. Justin berusaha mengangkat April lagi, tetapi kali ini juga gagal. Ia segera jatuh ke tanah. Tiba-tiba dia menyadari bahwa dia juga terluka. Justin menghitung ada 4 luka tembak di tubuhnya. Saat itu ia harus membuat keputusan yang sulit. Tetap bersama istrinya dan kemungkinan besar mati bersamanya, atau pergi mencari bantuan, meninggalkan istrinya di sana. Memilih opsi kedua, Justin segera berjalan ke jalan raya dan mulai meminta bantuan.
3 mobil lewat, tapi tidak ada yang mau membantunya. Ketika kemudian ia sadar, mobilnya diparkir di dekatnya. Justin nyaris kehilangan kesadaran, tetapi ia tetap mengemudikan mobilnya sambil melihat sekeliling. Apakah ada seseorang yang dapat membantunya? Kemudian setelah berkendara cukup lama, Justin menghentikan mobilnya di persimpangan ketika lampu merah menyala dan berteriak meminta bantuan. Pengemudi mobil lain yang melihatnya langsung menghubungi polisi. Petugas medis yang pertama tiba di tempat itu. Mereka membawa Justin ke rumah sakit. Justin sebisa mungkin memberitahu mereka secara rinci tentang apa yang terjadi. Dia dengan putus asa menjelaskan bahwa April masih ada di tangga pantai. Lalu petugas medis tersebut menghubungi polisi untuk memberikan informasi ini. Namun polisi yang bertugas menemukan April menghadapi masalah serius. Rincian yang diberikan oleh Justin tidak sepenuhnya akurat. Dia menyebutkan pantai dan tangga, tetapi ini tidak menggambarkan lokasi secara tepat. Polisi harus menghabiskan beberapa waktu lamanya untuk dapat menemukan April. Sayangnya, sewaktu mereka akhirnya berhasil menemukannya, April sudah meninggal. Polisi segera memulai penyelidikan pembunuhan. Para penyelidik pergi ke rumah sakit dan mewawancarai Justin untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya tentang malam tragis di pantai itu. Ketika mereka memasuki kamar pasien, Justin langsung bertanya kepada mereka tentang istrinya. Pria itu diberitahu bahwa April memang telah ditemukan, tetapi tidak mungkin untuk diselamatkan. Para penyelidik memberinya waktu beberapa menit untuk menenangkan diri. Kemudian Justin diminta untuk menggambarkan pria yang menyerang mereka dengan sedetail mungkin. Menurut Justin, pria itu lebih tinggi dan lebih berotot daripada dia, dengan berat sekitar 100 kg dan berpenampilan oriental. Wajahnya tidak terlihat karena gelap. Penjahat itu memakai topi di kepalanya dan mengenakan kaos longgar. Petugas juga memotret luka-luka Justin. Dia terluka di beberapa tempat, di lengan, bahu kiri, di bagian bawah leher, dan juga di dada. Justin beruntung karena luka-lukanya tidak sampai mengancam nyawanya. Dan setelah dirawat, Justin diperbolehkan keluar dari rumah sakit. Upacara pemakaman April berlangsung di Oklahoma. Justin hadir di sana untuk mengantar istrinya pergi dalam perjalanan terakhirnya. Ia kemudian kembali ke Florida. Justin ingin membantu polisi menemukan pelaku berbahaya yang telah membunuh istrinya dan dapat menyerang orang lain kembali. Selama lebih dari 10 jam, Justin tinggal di TKP dan memberitahu penyelidik tentang peristiwa yang terjadi di sana. Dia menjawab semua pertanyaan dan membuat pernyataan yang diperlukan. Saat itu, bukti aneh mulai muncul. Seorang saksi mata yang tidak dikenal mengatakan pada malam pembunuhan, ia melihat sebuah mobil diparkir di sebelah mobil Justin. Hanya saja petunjuk yang sekilas mungkin tampak berharga ini tidak diperhitungkan, karena saksi tidak dapat menyebutkan nomor dan merek mobil tersebut. Ia juga tidak dapat mengingat tanda-tanda lain sedikit pun. Kemudian penyidik mengetahui bahwa April yang baru saja tiba dari Georgia kemungkinan besar mengalami kecemasan. Karena di tasnya ditemukan ia membawa pistol kecut. Namun yang lebih penting adalah 3 minggu sebelum kejadian, rumahnya dirampok dan mobilnya dibuka oleh orang tidak dikenal. Apakah ini berarti ada seseorang yang mengikuti April dan ingin mencelakainya? Apakah orang itu terobsesi dengan niatnya sehingga dia pergi ke Florida untuk menghabisinya? Polisi pun mulai menginterogasi rekan-rekan April di Georgia. Semua orang dengan yakin menyatakan bahwa kasus perampokan tidak ada hubungannya dengan kasus pembunuhan itu. Kemungkinan bahwa ada seseorang dari lingkaran dalam pasangan itu yang ingin mereka mati. Para penyelidik merasa mereka sedang berada di jalur yang benar. Namun bagi Justin, proses penyelidikan berjalan terlalu lambat karena hanya sedikit usaha dan energi yang dicurahkan ke dalamnya. Faktanya, para detektif sengaja bertindak seperti itu untuk menyembunyikan penyelidikan mereka yang sebenarnya dari pelaku. Dari awal polisi sudah mencurigai bahwa pembunuh sebenarnya adalah Justin sendiri. Ceritanya tentang kejadian perampokan yang terjadi di tengah malam
di sebuah pantai terpencil sungguh aneh sekali. Sebelumnya tidak pernah ada laporan tentang kejahatan seperti itu terjadi di sana. Dari mana datangnya pencuri kalau pantai itu benar-benar sepi? Jarang sekali ada orang datang ke sana. Jadi perampok harus menunggu dengan sabar untuk mendapatkan calon korban, bahkan mungkin berhari-hari. Penyelidik juga mencatat bahwa penjahat tersebut tidak mengambil apapun, tidak dompet Justin maupun cincin berlian istrinya. Melihat kenyataan seperti ini, mustahil untuk percaya bahwa orang yang ingin melakukan perampokan itu hanya melarikan diri begitu saja. Kecurigaan semakin meningkat ketika Justin kembali ke Florida setelah menguburkan istrinya. Ia sangat ingin membantu penyelidikan, jadi dia tinggal bersama mereka di pantai itu selama berjam-jam dan berusaha mengingat kejadian saat penyerangan. Saat itu, para detektif yang sudah menganggapnya sebagai tersangka dengan cermat menganalisis perilakunya. Menurut pendapat mereka, Justin berpura-pura menangis menutupi wajahnya dengan tangannya, tetapi tidak menumpahkan setetes pun air mata. Pemeriksaan kesaksian Justin pun berlanjut. Dia mengatakan bahwa 3 mobil lewat di depannya dan tidak ada pengemudi yang berhenti menolongnya. Jika memang ada situasi seperti itu, maka setidaknya salah satu pengemudi yang memperhatikan pria yang terluka itu kemudian akan memanggil polisi. Tetapi kenyataannya tidak ada panggilan telepon atau pesan yang diterima. Justin kemudian melaporkan bahwa dia telah menempuh jarak sekitar 15 km sebelum berhenti di lampu merah, yang memungkinkan dia menghentikan pengemudi lain untuk membantunya. Penyelidik mengikuti rute Justin dan tidak mengerti mengapa dia harus mengemudi begitu lama untuk menemukan bantuan. Di jalanan yang dilaluinya tersebut ada beberapa toko serba ada, di mana dia bisa berhenti untuk menghubungi tim penyelamat. Dia juga melewati McDonald's yang selalu buka 24 jam, apotek, dan pompa bensin yang juga tidak pernah tutup. Mengapa dia harus berkendara sejauh 15 km? Semua keanehan ini meyakinkan para penyelidik untuk memusatkan perhatian mereka pada Justin. Mereka mulai menganalisa kehidupan bersama pasangan itu, yang dianggap ideal oleh banyak orang. Tetapi, lagi-lagi, ternyata apa yang tampak di luar belum tentu sama dengan apa yang di dalam. Dari luar tampaknya Justin sangat cinta dengan istrinya. Awalnya ketika pasangan itu pindah ke Georgia, adik laki-laki April, Camden, ikut pindah ke sana untuk tinggal bersama mereka. Tetapi karena pasangan itu bekerja keras, menjadi terlalu sulit untuk merawat Julian. Maka mereka memutuskan untuk mengirimnya kembali ke Oklahoma. Namun ternyata sejak awal Justin sama sekali tidak menyukai keputusan ini. Dia bersikeras agar anak-anak tetap tinggal di keluarga dan bahkan menjadi marah. April juga sering dipermalukan oleh suaminya yang terus-menerus memantau bentuk tubuhnya dan tidak melewatkan kesempatan untuk menghinanya jika berat badannya bertambah. April yang merasa tertekan fokus penuh pada dietnya untuk menghindari komentar baru. Ini hanyalah beberapa kasus tentang status pasangan teladan mereka yang patut dipertanyakan. Tetapi sebenarnya ada bukti yang lebih serius tentang kenyataan dalam rumah tangga mereka. April mencurigai suaminya selingkuh sejak dia menghabiskan beberapa minggu di Florida. April yakin bahwa Justin memiliki wanita lain yang namanya dia tidak tahu. Satu hal yang dia tahu, bahwa wanita ini menghadiri sesi olahraga tenis di perusahaannya. April sudah pernah berbicara dengan Justin tentang hal ini, tetapi dia menyangkal semuanya, dan April tidak pernah bisa menemukan kebenarannya. Penyelidik berhasil melacak wanita selingkuhan Justin. Wanita itu adalah Shannon Kennedy, seorang karyawan agensi yang memiliki urusan bisnis dengan Justin terkait dengan penyewaan mobil. Pada awalnya, Shannon tidak tahu bahwa Justin telah mempunyai istri. Shannon menjadi tertarik dengan penyelidikan tersebut dan melapor ke polisi untuk diinterogasi. Dan dengan sangat jujur, dia mengatakan bahwa dia dan Justin benar-benar memiliki hubungan intim. Ketika dia diinterogasi, Justin juga berada di kantor polisi yang sama, tetapi di ruangan yang berbeda. Dia tidak tahu bahwa penyelidik sedang mewawancarai Shannon saat itu.
Polisi mengajukan pertanyaan mengenai wanita ini, tetapi Justin menyangkal telah memiliki hubungan dekat dengannya. Ketika kemudian polisi mengatakan mereka akan membawa Shannon untuk membandingkan cerita mereka, Justin akhirnya mengakui perselingkuhannya. Justin ternyata adalah seorang pembohong. Jika dia berbohong tentang perselingkuhannya, apakah dia tulus tentang segala hal? Sekarang setiap kata yang dia ucapkan dipertanyakan kebenarannya. Polisi mengambil langkah selanjutnya. Mereka kemudian menggeledah rumah Justin. Di sana, 2 dokumen asuransi jiwa ditemukan, masing-masing atas nama pasangan itu, dan masing-masing sejumlah $2 juta. Dugaan motifnya adalah pengkhianatan. Diketahui bahwa jumlah uang pertanggungan yang tertera dalam dokumen telah dibayarkan atas desakan Justin. Selain itu, terungkap bahwa pada musim panas tahun 2002, Justin mulai mengalami masalah keuangan. Dia terlilit hutang sebesar $58.000 dan semua modal awal miliknya habis di pasar saham. Namun polisi belum dapat menangkapnya karena tidak ada bukti langsung keterlibatan Justin dalam pembunuhan April, dan Justin juga ditembak malam itu, serta pelurunya tertancap di dadanya. Namun tak lama kemudian diketahui bahwa setiap peluru termasuk di bagian dadanya jauh dari organ vital. Para penyelidik sampai pada kesimpulan bahwa ini hanyalah sandiwara Justin untuk membela diri. Pengumpulan bukti terus berlanjut. Setelah April tewas, Justin pindah ke Oregon yang terletak berseberangan dengan Florida. Di sana Justin mendapatkan pekerjaan dan setelah beberapa saat, ia menjalin hubungan baru dengan seorang wanita bernama Lisa. Kehidupan Justin tampaknya telah kembali normal dan hukum tidak lagi mengganggunya. Kasus ini mulai menjadi kasus dingin. Kemudian pada bulan April 2004, hampir 2 tahun setelah kematian tragis April, Justin ditahan dan didakwa atas pembunuhan istrinya. Dan 2 tahun kemudian, pada bulan Juni 2006, persidangan kasus ini dimulai. Jaksa mengatakan dalam kasus ini, kebohongan dan ketidakkonsistenan kesaksian Justin sendirilah yang menambah kecurigaan terhadap dirinya. Selama persidangan yang rumit, jaksa mengandalkan bukti forensik untuk kasus mereka. Mereka menyatakan bahwa setelah 11 bulan merencanakan, Justin pertama-tama mencoba menenggelamkan istrinya dan kemudian diseret ke pasir di tepi pantai dan menembak wajahnya. Pada hari pembunuhan, Justin mendownload lagu Guns N' Roses dengan lirik, "Aku dulu mencintainya, tapi aku harus membunuhnya." Mereka pun memaparkan bukti 5 perselingkuhan dalam 3 tahun pernikahannya dengan April. Kemudian penyidik mengatakan kepada juri alasan mengapa dia tidak perlu berkendara sejauh 15 km untuk menghentikan mobilnya di persimpangan karena ada toko serba ada di jalan tersebut. Menanggapi pernyataan tersebut, Justin mengatakan bahwa dia tidak begitu ingat bagaimana dia mengemudi dan apa yang dia lakukan. Aneh bahwa ia tidak mengatakan hal ini sebelumnya, tetapi menyuarakannya hanya setelah dia ditanyai pertanyaan itu di pengadilan. Seorang ahli dan spesialis IT berbicara di ruang sidang. Dia mempelajari isi komputer Justin dan membuat penemuan yang menarik. 6 bulan sebelum pembunuhan April, Justin melakukan pencarian di internet tentang cara menembak diri sendiri dan tidak mati. Kata-kata seperti dada, luka tembak, trauma juga ditemukan. Dan bukti ini menunjukkan bahwa Justin sengaja mencari tempat-tempat yang cocok di tubuh di mana peluru bisa mengenai tanpa membahayakan nyawanya. Akan tetapi, tim pembela juga menyediakan seorang dokter ahli yang berkualifikasi. Dia memberitahu hadirin tentang parahnya luka Justin dan menyatakan bahwa dia menganggapnya cukup serius. Salah satu peluru lewat di dekat arteri dan hampir menyerempetnya. Jika itu terjadi, maka tidak akan mungkin untuk menghindari hasil yang fatal. Akhirnya, bukti terakhir diajukan. Saat penyelidik menemukan jenazah April, ada darah di wajahnya yang hanya mengalir hanya ke satu arah. Hal ini membuat penyidik bertanya-tanya. Karena menurut Justin, saat ia menemukan istrinya, ia menggoyang-goyang tubuhnya dengan keras dan merubah posisinya sebanyak 18 kali. Dengan kondisi seperti itu,
Harusnya darah menyebar ke seluruh wajah April. Juri harus bekerja keras untuk memutuskan teka-teki nyata tanpa bukti langsung dan senjata pembunuh yang tidak pernah ditemukan. Diskusi berlangsung lebih dari 28 jam dan berlangsung selama 3 hari, namun keputusan belum diumumkan. Butuh 1 hari lagi dan ada kekhawatiran diskusi akan berlanjut. Namun akhirnya juri membuat keputusan pada 24 Juni 2006. Hakim menyatakan Justin Barber bersalah atas pembunuhan berencana terhadap istrinya. Hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa hak pembebasan bersyarat. Justin kemudian telah berulang kali mencoba naik banding untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah, tetapi semuanya ditolak. Dia akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Did you kill your wife? No, sir. I did not kill my wife. Did you shoot yourself 4 times to cover up the murder? No, that's ridiculous. No, I did not. Did you love April? I did. I still do. If that jury thinks I killed April, then they should execute me. I would never ask for mercy for the person who killed her. Why not? Because they don't deserve it. And if that jury believes that I'm that person, then they should send me to death row. What do you want people to know about Justin Barber? That I'm innocent. That I did not kill April. I certainly didn't shoot myself 4 times. And I want people to understand that although I have been convicted, that I'm going to fight with everything I have left. Until the day the state of Florida executes me, I will fight this. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.